Cok, cok, cok. Selesai. Wah, benar-benar. Tepuk tangan dulu dong buat anak-anak yang udah boleh hadir siang hari ini. Ada yang mukanya cemberut nggak, Kak? Sepertinya gembira semua nih. Amin, pasti karena ketemu Kak Rondang dan Kak Oli dah. Kayak Fani sama siapa tuh senyum-senyum dari tadi ya. Bersyukur Iya. sekali. Boy, Ya sama Palon. ada Boy juga loh, ternyata Boy Iya. ibadah. Kayak rambut baru kayaknya ya Boy. Siapa lagi Iya, tuh Kak yang hadir? Oh, ada. Wah, 3.000 orang loh, Kak. Iya, Luar biasa siang hari ini ya. Kayaknya serius ya. Karena udah kangen ya. 8 orang. Kangen sama siapa? Tentunya firman Tuhan. Iya, masa sama kita Kak salah dong. Aku kangen Kangennya juga. bagiannya firman Tuhan. Kita mau menyanyi lagu Mars kita PA. Siapa yang Semangat, bisa? ya. Angkat tangannya kalau ingin tahu siapa yang bisa nyanyi Mars PA. Ya, nggak ada yang bisa Kak. Bisa, cuman Coba lupa-lupa angkat dikit. tangannya. Bisa kan ya? Yuk, tim musik kita mau nyanyi. Mas PA ya, Kak. Melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih lagi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Hebat Kak, ternyata sudah hafal semuanya. Iya, Yuk, semangat ya. kita mau masuk dalam ibadah kita pada siang hari ini. Kita mau memuji Tuhan dari Kidung Ceria 185. Aku gereja, kau pun gereja. Itu ada gayanya loh Kak. Oh iya, Kalau ada. kasih Oh, gini-gini nih Kak. pasti. Iya. Karena aku gereja, kau pun Kau pun gereja. Kita gereja. gini-gini ya Kak. Oke. Yuk kita pakai gerakannya ya. Ini Kak. Jangan Kak. Jangan sampai hilang Kak. Jangan keras-keras ya nariknya ya. Oke. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan ruangan nadanya, bukan pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Iya, katanya gereja bukanlah gedungnya, bukan yang di asrama itu loh, tetapi
kita yang ada di sini. Iya Kak. Yuk kita mau berdoa untuk pembukaan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas waktu yang Engkau berikan pada kami pada siang hari ini, di mana kami saat ini boleh bersama-sama untuk beribadah dalam pelayanan anak di GPIB Kasih Setia. Terima kasih Tuhan atas kesehatan yang kami punya, sehingga saat ini kamu boleh duduk dengan tenang dan kami menantikan akan kebenaran firman-Mu. Tutup kami Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh duduk dengan tenang, dapat mengikuti ibadah ini dari awal sampai selesai nantinya. Dan kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Kak Rondang Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran akan firman-Mu. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang siap untuk beribadah pada siang hari ini. Amin. Amin. Terima kasih. Wah, senang sekali loh. Ternyata masih senyum-senyum loh Kak. Oh, iya. Aduh. Kita mau lanjutkan lagi ya. Kita mau bermazmur dari Mazmur. Yuk siapkan Alkitab kita. Dari Mazmur 133. Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3. Sudah ketemu? Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3. Kalau sudah ketemu, Kak Rondang kita yang akan berbalas ganti ya Kak. Iya. Karena kalau di sana nanti suara anak-anak akan saling berbalapan. Iya, Makanya jadi kita saja yang akan bacakan ya Kak. Iya. Yuk. Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Sama-sama ya Kak, yang ketiga. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan selama-lamanya. Ya, itulah mazmur kita pada siang hari ini. Kita akan sambut dengan memuji Tuhan. Kidung Ceria 9, Tuhan Pencipta Semesta. Tuhan Pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Ayat yang ketiga. Bersyukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Ayat keempat. Merelakan putramu supaya dunia ditebus dengannya kurnia penuh yang Kau beri. Kita akan masuk dalam pelayanan firman yang akan dibawakan oleh Kak Ronda. Silakan Kak Oli, Kak. nanti minta bantuannya. Boleh. Kak Oli Siap jangan pergi dulu, dibantu. kita masih sama Kak Oke. Oli. Iya. Yuk, adik-adik, tadi kita memuji Tuhan dengan semangat. Tapi adik-adik,
kita akan lebih Sukacita lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena dengan firman Tuhan, sikap kita yang jelek, sifat kita yang angkuh atau ya macam-macam gitu ya, yang gak bagus akan berubah menjadi bagus ketika kita mendengarkan nasihat dari firman Tuhan. Tuh adik-adik, kita berdoa, tunjukkan sikap yang baik, yang benar, itu tandanya anak yang pintar. Ya, sudah siap semua sikap doa yang baik? Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih saat ini kami sudah berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, walaupun kami dengan jarak yang berbeda-beda, tapi Tuhan tetap menyatukan kami. Kami mau mendengarkan perintah Tuhan Yesus yang untuk memberkati kami dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan Yesus, berkatilah adik-adik kami dapat mendengarkannya dengan baik, dengan duduk manis, dengan sikap yang baik, agar Tuhan selalu memberkati kami. Dengan firman ini kami dijadikan anak yang pintar, anak yang dengar-dengaran kepada mama papa, terlebih kepada Tuhan Yesus. Tolonglah kami Tuhan Yesus, karena kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Kak Oli, Ya, kita hari ini membaca firman Tuhan, kita bergantian dengan adik-adik. Oh, boleh, boleh. Untuk adik-adik anak kecil, Kak Oli yang membantu nanti ya. Siap. Kita akan bagi 3 golongan. Oke. Kak Rondang, untuk anak batita, anak TK, itu anak kecil, digabung ya. Jadi kakak sebut anak kecil. Boleh anak TK dibantu atau dibacakan oleh mama atau siapa saja yang ada di sampingnya. Begitu juga anak TK. Nah, kalau anak kecil udah pasti bisa baca firman ya Kak Oli. Ya. Nah, untuk anak tanggung pasti udah bisa ya. Nanti Pasti pasti ya. Ketika kakak bilang anak kecil, nah anak kecil baca ya, dibantu dengan Kak Oli. Siap Kak, siap. Nah, begitu juga dengan kakak bilang anak tanggung, buka suara anak tanggung dengan baik ya. Boleh keras tapi jangan berteriak-teriak ya. Oke, yuk kita mulai. Yuk. Kita buka firman hari ini yaitu Korintus ya, dari Korintus. Korintus berapa ya Kak Oli? Korintus? 1 Korintus 1 Bu. ya. 1 Korintus pasal 10. Ya. 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai 17. Maaf ya, Dek. Sudah dapat? Kalau sudah kasih jempolnya biar Kak Oli dan Kak Rondang tahu sudah ketemu bagian Alkitab yang mau kita baca. Oh, hebat, sudah ketemu semuanya. Dari Sudah ya. jempolnya udah kelihatan tuh Kak. Oke. Tapi adik-adik sebelum baca firman Tuhan, kakak mau kasih tahu gambar nih. Ya, ada gambar siapa ya ini? Coba lihat. Paulus. Oh iya, Bapak Paulus. Terus ada lagi nih gambarnya, satu lagi. Gambar apa ya? Hah? Apa itu Kak? Aku tahu. Gambar apa? Sapu lidi. Ngomong. Ada yang bilang katanya tongkat, bener nggak Kak Oli? Salah ya? Iya bener ya adik-adik, sapu lidi. Padahal sapu lidi gunanya untuk apa adik-adik? Buat nyapu Halaman, nyapu spray ya biar bersih tempat tidur. Iya. Ya? Oke. Nah, apa sih hubungannya Bapak Paulus kok ada sapu lidi? Apa sapu lidi untuk mukul atau bagaimana? Masa buat buat terbang sih terbang. Oke, kita dengerin ya setelah baca firman Tuhan.
Yuk Kak Oli kita baca ya. Yaitu Kak Rondang yang baca ayat 10. Nah, ketika kakak bilang anak kecil, Kak Oli siap. Ya. Anak tanggung, siap ya. Siap ya semua ya, Alkitabnya dibuka. Dan buka. Yuk. Udah ya. 1 Korintus pasal 1 Korintus 1. 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17. Ayat 10 Kak Rondang. Yang bukain dong. Perpecahan dalam jemaat. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat, bersatu, dan sehati. Anak kecil, Sebab saudara-saudaraku, orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. anak tanggung. Baca ini di Alkitab. Mana suaranya anak tanggung? Ayo anak kelas 4, 5, 6. Kan di rumah pas semuanya yang dibaca. Nomor 14. 14 kan? Udah lewat udah. Sekarang 13. 13. Iya, ada kah? Tadi tanggung kan? Sekarang kayak Karondang 14. 13 ya. Iya. Ya. Ayat 13. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Anak kecil, Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. anak tanggung. Aku baptis lain Chris dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. 16 anak kecil. Juga keluarga Stefanus yang membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Nah, sama-sama ya Dek semuanya. 1, 2, 3. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Aduh, adik-adik udah bisa baca ya. Puji Tuhan ya, Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Oli ya Iya, sudah membantu. silakan. Nanti Kak Oli balik lagi ya, Dek. Nah, adik-adik, ini pembacaan kita sepertinya kita sudah pernah dengar ya. Waktu kakak yang bercerita tanggal 12 September. Yaitu 1 Korintus 16 ayat 10 sampai 18. Yaitu tentang Bapak Paulus ya. Di mana Bapak Paulus ini ditugaskan. Kemana coba Dek? Ke kota apa? Kota Kota Korintus. Ternyata kota Korintus ini ada pusat pelabuhan yang besar. Pelabuhan itu adalah tempat kapal-kapal laut. Nah, saking besarnya Dek, banyak orang-orang, banyak yang suku-suku lain dengan beragam itu banyak pada datang ke pelabuhan kota Korintus.
kota Korintus ini sebenarnya orang-orangnya itu apa dek? Pintar. Terus apa lagi? Kaya. Terus Kaya. apa lagi? Banyak sekali dia kepunyaan yang diberikan berkat oleh Emas. Tuhan. Tapi adik-adik, dengan adanya pendatang-pendatang baru yang orangnya berserba aneh-aneh, berserba tinggi-tinggi. Nah, orang-orang di daerah Korintus terpengaruh. Terpengaruhnya menjadi apa adik-adik? Tahu nggak? Lihat wajahnya. Ada yang gembira nggak? Tidak. Nggak ada ya. Nah, Tidak ada. mereka itu Yang pakai wajahnya nggak gembira karena apa? Orangnya itu menjadi apa? Sirik. Tahu kan artinya sirik? Angkuh. Nggak mau berteman dengan orang-orang lain kecuali dengan yang dekat dia atau orang kaya. Nah, terus apa lagi? Sombong. Saking kayanya sombong, Dek. Karena gengsi juga ya, Dek. Terus apa lagi? Pokoknya dia nggak mau dilebihi dengan orang-orang lain. Nah, jadi dengan adanya seperti itu, maka kepercayaan dari Tuhan Yesus yang diajarkan oleh Bapak Paulus menjadi tidak berjalan lagi. Bahkan dek, masih ada yang masih mau menyembah berhala. Nah, dengan berita ini, maka Bapak Paulus menjadi apa dek? Coba, gembira, ketawa atau sedih. Iya, menjadi sedih. Kenapa? Jemaat Korintus kok bisa berubah? Dulu orangnya baik-baik, peduli. Tapi kenapa ya bisa berubah? Maka Bapak Paulus dengan sedih. Lalu sebelum dia menulis surat, ternyata apalagi dia yang terjadi. Mereka ini hidup berkelompok-kelompok. Ya, dia ini hidup berkelompok. Aku kelompok Paulus. Aku kelompok Apolos, aku kelompok Kepas. Mereka masing-masing menyombongkan kelompoknya. Mereka tidak mau mendengar perintah Tuhan. Tapi dia bilang, kelompok Apolos paling hebat. Kelompok Apolos, orangnya tinggi-tinggi. Nah, si kelompok Kepas dengan gerombolannya juga nggak mau kalah. Kelompok Kepas juga orangnya rajin, terus mau bekerja bakti katanya. Terus mau kok bersama-sama kerja, dan uang kelompok Kepas juga banyak. Akhirnya apa adik-adik? Dia ini menjadi pecah. Jadi saling apa ya kalau udah terjadi seperti itu? Wow, udah nggak sehat lagi ya dek ya. Kita jadi sedih, kita kalau mau main gue jadi takut. Karena bapak-bapak ini udah nggak beres ya. Karena dia bersaing dengan yang tidak sehat. Nah, lalu Bapak Paulus menyatukan seperti yang dia bimbing sebelum ada kelompok ini. Padahal Apolos dan Kefas ini adalah rasul yang dipercayakan Bapak Paulus untuk membimbing jemaat Korintus. Tapi begitu Bapak Paulus tidak di tempat Korintus, malah hancur ya, malah tidak beres. Akhirnya Bapak Paulus menasehatkan untuk bersatu kembali. Jangan kita meremehkan perintah Tuhan. Kita jangan ego. Kalau kita berpencar, Tuhan Yesus juga sedih ya dek. Sudah diperintahkan untuk bersatu, untuk saling menyayangi, saling berteman, tidak memandang siapapun itu suku. Suku manakah, suku itukah, tapi harus bersatu. Nah, di sini Bapak Paulus juga memberitakan dia kalau kita anak Tuhan yang sudah beribadah. Ya. Nah, di sini Bapak Paulus juga menekankan kepada jemaat-jemaat Korintus yang sudah hampir hancur, dia mengingatkan kembali untuk memuji, memuliakan Tuhan, yaitu mari bersama-sama beribadah.
Dengan perbedaan-perbedaan itulah kita akan disatukan oleh Tuhan Yesus, bukan untuk membeda-bedakan. Nah, dengan adanya tempat ibadah ini, maka Tuhan Yesus juga melihat. Tuhan Yesus tahu loh ya, adik-adik, ada kulit kuning, kulit hitam, terus kulit apa lagi? Putih, ya. Tuhan Yesus tidak membedakan. Terus di matanya juga ada deh, apa ya? Ada yang matanya sipit, ada yang matanya gede, iya gak? Iya, terus ada lagi yang tinggi, terus apa lagi? Yang pendek kayak kakak ya. Terus apa lagi? Yang sedang. Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan. Nah, maka terkumpullah apa yang diciptakan Tuhan dengan beragam atau berbeda-beda suku. Tuhan menyatukan kita. Coba kita lihat seperti di gambar. Mukanya ada yang sedih enggak? Tidak. Enggak ya, mukanya senyum menyapa adik-adik agar selalu bersukacita. Nah, dengan bersukacita itu syaratnya apa ya? Ada yang tahu enggak? Kita jangan seperti jemaat Korintus, jangan ikut-ikutan yang tidak baik. Ya, kita harus tetap mau mempunyai teman banyak dengan tidak memilih-milih. Apalagi kita udah datang ke gereja berimpak, itu berarti Tuhan Yesus sudah mengingatkan kita. Nah, terus dalam kehidupan kita di sini ada teman-teman kita. Teman-teman kita juga sama, Dek. Dia itu mempunyai sifat yang masih manja, terus apa lagi? Egois. Terus apa lagi? Tidak mau berteman, tidak mau mainannya dipinjam oleh kakaknya atau temannya, dia tidak mau. Pokoknya dia harus memiliki mainan itu. Dia tidak mau berteman sampai temannya nangis karena dia tidak mau. Nah, terus ada lagi? Ya. Nah, sekarang apakah adik-adik mau seperti teman kita ini? Mau enggak? Tidak, Kak. Pelit gitu loh, pelit. Mau? Tuh, Ya. mainannya udah nggak bisa dipinjam, mainannya malah jadi rusak. Nah, nggak mau kan adik-adik mempunyai sifat yang seperti teman kita yang di layar? Tidak. Oh, pinter. Nah, sekarang kalau adik-adik mau jadi anak yang baik, anak pintar, anak yang selalu bersama, anak-anak yang mau membantu mama papa di rumah, mau dengar-dengaran, disuruh belajar-belajar, suruh bobo siang. Nah, sekarang adik-adik berjanji. Apakah janji itu? Apakah adik-adik sudah tahu? Nah, ketika adik-adik nanti mengucapkan, maka adik-adik akan berubah menjadi anak baik. Nah, sekarang kakak mau tanya ya. Di sini apakah adik-adik ada orang Jawa? Angkat tangan ya yang orang Jawa, kasih jempol orang Jawa. Terus orang Batak? Orang Batak? Orang Nias? Ada orang Nias? Orang Dayak Kalimantan? Ada? Orang Manado kayak Kak Oli? Ada orang Manado? Ya, situ mah orang Mana ya jempolnya nggak kelihatan? Atau Kak Oli kita malu takut disebut? Apakah mau? Malu? Tidak, kita harus bangga mempunyai suku. Suku Sanger ada? Atau orang Betawi? Ada orang Betawi? Sekarang tugas adik-adik kita mengucapkannya bersama-sama, tapi dengan suku adik masing-masing.
Misalkan Kak Ronda orang Betawi nih, bilang saya orang Betawi mau turut Tuhan Yesus. Ya, bisa. Contoh lagi, saya orang Dayak, saya mau turut Tuhan Yesus. Bisa. Contoh lagi, saya orang Batak, saya mau turut Tuhan Yesus. Ya, bisa ya. Nah, kalau sudah siap, tolong jempolnya diangkat. Dua jempolnya diangkat ya. Sudah bisa ya? Ya, sudah siap? Sudah bisa mengucapkan? Sudah, Kak. Saya contoh lagi ya. Saya orang Betawi, mau turut Tuhan Yesus. Ya, kita sama-sama hitungan ketiga. 1, 2, 3. Saya orang Batak mau turut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Turut Tuhan Yesus. Ulang ya, kayaknya ada yang belum ngucapin deh. Ulang lagi ya. 1, 2, 3. Saya mau Tuhan Yesus. Kayaknya ada yang masih malu, suaranya masih ditahan-tahan. Ulang lagi ya, nggak usah malu-malu deh. Kita bangga dengan suku kita, suku mama papa kita ya. Ulang ya, 1, 2, 3. Saya sekali lagi ya, ada yang belum kedengaran, ada yang masih nyender kepala. Kok jempolnya nggak dikedepankan? Coba yang rambutnya yang ada bando-bandonya tuh, yang ada pitanya, coba tolong jempolnya ke depan. Ucapkan dengan baik sekali lagi ya. Contoh, saya orang Batak mau turut Tuhan Yesus. Saya orang Jawa mau turut Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Saya orang Jawa mau turut Yesus. Saya mau menurut Tuhan Yesus. Iya, terima kasih. Ternyata adik-adik adalah mendengar perintah Tuhan Yesus. Karena dengan mengikuti perintah Tuhan Yesus melalui nasihat dari mama papa, maka adik-adik menjadi anak yang baik. Coba kita lihat yuk. Bagaimana sih sikap yang baik? Coba. Menghargai. Kita satu suku, kita harus bergandengan tangan. Walaupun berbeda-beda, ada yang kulit hitam, sawo matang, atau kuning putih, kita tetap bersatu. Nah, seperti gambar kita dengan muka gembira. Terus dengan adanya kita mengucapkan atau berjanji saya mau turut Tuhan Yesus, maka bermain pun adik-adik nggak boleh berantem ya. Terus harus saling mengasihi, kasih pinjam ya, seperti main bola bersama, bermain di taman bersama, gantian. Itu tandanya anak yang tidak pengaruh dengan omongan-omongan yang tidak baik. Tapi adik-adik sudah berjanji mau turut Tuhan Yesus, maka adik-adik akan menjadi anak yang kuat. Kalau sendiri tidak kuat, contohnya seperti sapu lidi. Sapu lidi kalau satu dia patah. Patah itu berarti dia nggak kuat, dia itu cengeng, ya, dia itu nggak mampu. Tapi kalau hidup bersatu banyak, itu kita patahin pun nggak bisa, itu kuat. Karena apa? Semakin banyak suku, semakin indah kita, semakin kuat kita, semakin persekutuan kita semakin indah. Karena tidak hanya satu, tapi beragam, beraneka ragam suku, melihat dengan
makanannya, perbuatannya, pakaiannya kita menjadi tahu. Itulah Tuhan Yesus akan bermacam-macam suku bangsa atau daerah Indonesia itu adalah Tuhan memberikan keindahan buat kita, memberikan kepintaran buat kita. Karena Indonesia paling banyak sukunya. Disitulah kita anak-anak Indonesia yang paling kaya akan kebudayaan. Dan juga kita tetap bersatu, kita tidak pecah, kita tetap merangkul satu sama yang lain. Kita tidak boleh ngiri, tidak boleh sirik, tidak boleh sombong. Tapi kita tetap harus menyayangi, kita harus bergandeng tangan, kita harus di hati kita ada lope ya, cinta kepada semua teman-teman kita. Itulah adik-adik sudah mau turut Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Setelah firman adik-adik kita berdoa ya. Kita mengucap syukur karena Tuhan Yesus sudah baik sama kita. Yuk tunjukkan dek sikap doa yang baik. Itu tandanya anak pintar ya. Sudah. Sikap berdoa harus tangan dilipat ya. Duduk yang baik ya. Yuk, dah. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih di mana Tuhan sudah menciptakan umatnya dengan beraneka ragam. Di mana Tuhan Yesus menciptakan beraneka ragam itu untuk keindahan kami, untuk menyatukan kami, sehingga dengan beraneka ragam suku kami diciptakan juga untuk saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai, bahkan terlebih dari itu kami saling mengasihi. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kami dengan kasih, yaitu dengan lemah lembut. Bahkan Tuhan Yesus juga memampukan kami untuk berbuat seperti yang Tuhan Yesus ajarkan dengan melalui Bapak Paulus yang selalu menyatukan umatnya. Walaupun kami berbeda-beda pendapat, berbeda-beda pikiran, baik yang negatif maupun yang tidak suka, tapi dengan melalui Bapak Paulus kami dijadikan untuk melakukan perbuatan yang baik dengan pikiran yang positif. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang sudah kami dengar. Dan juga Tuhan berkatilah adik-adik kami yang sudah mengucapkan dengan mau turut Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Kakak Rondang. Sama-sama. Firman-Nya hari ini betul-betul mengingatkan kita bahwa kalau sendiri kita lemah ya Kak. Iya. Makanya kenapa tadi ada gambarnya sapu lidi? Itu tadi ya Kak. Kalau sapu lidi ada banyak nggak bisa dipatahkan. Yuk kita akan lanjutkan ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan memberikan persembahan. Bukan respon itu dulu ya. Oh iya. Kita akan memberikan persembahan dan adik-adik, persembahan adik-adik boleh disampaikan lewat rekening GPIB Kasih Setia. Ada di layar tuh, Mama Papa juga pasti udah tahu tuh. Banknya Bank Mandiri. Tuh. Kalau enggak, adik-adik boleh taruh di dalam amplop. Lalu tulis persembahan Pelkat PA. Tanggal ibadahnya tanggal berapa hari ini? Tanggal 10 bulan Oktober 2021. Lalu kasihnya boleh langsung ke kantor sekretariat atau titip Mama Papa. Nanti Mama Papa yang boleh bawa ke kantor atau titip ke Korsek Wakorsek di sektor masing-masing. Oke, kita siapkan lagunya dari Kidung Ceria 233. Yesus menginginkan daku.
Yesus menginginkan daku ketika aku bermain itulah kehendak Yesus bersih dan bersinar, aku bersinar terus. Iya. Aku bersinar terus. Ayat yang ketiga. Ku mohon tolong menjaga hatiku Agar bersih dan bersinar menurut Tuhanku. bersinar Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar. terus. Iya, seperti tadi Koli udah bilang, jangan lupa untuk ditransfer ke Bank Mandiri atau ditaruh di dalam amplop, disampaikan ke kantor sekretariat. Kita akan mendengarkan warta Pelkat PA. Yang pertama adalah terima kasih bahwa kita masih diberikan waktu untuk beribadah. Dan minggu depan kita beribadah lagi di jam yang sama. Tanggal berapa minggu depan? Hah? Berapa Kak? 15. Salah dong, 17 ya. Tanggal 17 Oktober. Jamnya masih sama ya Kak, jam 1 siang ya. Yang kedua adalah aktivitas minggu ini. Coba kita lihat untuk anak batita dan anak TK usia 0 sampai 5 tahun adalah yang tadi yang sudah dilakukan. Iya. Menyebut asal daerah masing-masing dengan kalimat. Karena Kak Oli dari Manado, maka Kak Oli akan nyebutkan saya orang Manado mau turut Tuhan Yesus. Ya, berikut aktivitas untuk anak kecil. Usia 6 sampai 8 tahun. Susunlah puzzle di bawah ini. Kak, itu tangannya kayaknya kekepang-kepang gitu tuh Kak ya, kemana-mana Nggak jelas tuh ya ya. Kak. Mudah-mudahan sih besok waktu bikinnya sih bisa ya Kak ya. Bisa, Gampang. makanya minta bantuan adik-adik menjadi sempurna. Iya, kalau Nang agak-agak bingung tuh tangannya ada yang ke kanan, sedang apa ada ya? yang ke kiri ya. Nah, besok kalau sudah jadi pasti Kak Rondang bilang anak-anak hebat deh, bisa menyatukan. Bersatu ya. Iya. Berikut aktivitas untuk anak tanggung usia 9 sampai 13 tahun. Warnai, hias, dan tulislah nama teman-teman adik-adik pada gambar di bawah ini. Kak, aku tanya dong, teman aku siapa namanya? Di sekolah atau di sekolah minggu Kak? Yang udah pasti di sekolah minggu. Nah, yang adik-adik ikut teman-teman, ibadah. iya, yang kelas tanggung udah tahu dong. Udah tahu ya. Aku bertemannya sama Carol. Aku bertemannya sama Cia. Aku bertemannya Tika. sama siapa tuh Tika. yang ada di Andrew. Ada nggak ya nama Andrew Kak? Ya, pasti anak-anak ingat siapa saja nama teman-teman yang ada di sekolah minggu ya. Berarti dibuka dong itunya ya. Iya. Harus dibuka ya, Dek, biar Lalu setelah ditulis baru diwarnai.
Tapi jangan nama temennya diwarnai juga ya. Nanti Kak Ronda nggak bisa baca dok. Tulisannya saja yang berwarna ya, Iya. beda-beda. Ya. Oke, itu adalah tugas atau aktivitas kita pada siang hari ini. Dikumpulkan, ditunggu sampai dengan jam berapa Kak? Jam 4 ke atas ya? Teorinya Atau? sih gitu Kak, Iya, katanya jam 4 sore. Oh. Kenyataannya mama-mamanya sibuk Kak. Oh. Kadang-kadang sampai jam 12 malam masih ada yang kirim Kak. Yaudah, Kirimnya nggak kemana Kak Rondang? Itu Kirimnya loh, ke grup. di grup orang tua dari pelayan PA. Ya, jadi Oke. suruh mama papa ya ambil gambarnya lalu dikirim ke grup. Oke? Oke. Bisa kan adik-adik? Coba Bisa. kasih jempolnya kalau bisa. Gampang Kak, gampang. Tuh Cleo sampai 2. Hebat. Hebatnya dia Wih. kan? Iya. Iya. Kita akan akhiri Namanya ibadah ya. kita. Berikut. Ya. Berikut. Oh iya, satu lagi Kak Rondang, terima kasih ya. Karena Kak Rondang Iya, sudah erat melayani kita hari ini dengan tema erat bersatu. Apa tadi tuh Kak? Erat bersatu, sehati sepikir. Oh, erat bersatu, sehati sepikir. Itu temanya firman kita pada siang hari ini. Contohnya Ya. seperti gambar tangan itu ya, kita erat dan bersatu. Ya, sepikir pula. Mantap. Yuk, kita mau nyanyi lagu penutup kita pada siang hari ini. Kidung Ceria 183. Kita satu di dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Ayat kedua. Tuhan berikan semuanya, bulan bintang memuji-muji, memenuhi semesta. Bulan bintang memuji-muji, memenuhi semesta. Ayat yang ketiga. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Iya. Kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata. Kak Rondang, aku akan bagi dengan Kak Rondang ya. Iya, boleh. Kak Rondang untuk doa syafaat dan penutup Kak Rondang ya. Oh iya. Karena itu kan ada nanti anak sekolah yang online maupun tidak online. Iya. Lalu ada bangsa dan negara, kita diberi kesempatan untuk impa. Koli akan berdoa untuk persembahan kita. Oke Kak? Oke. Yuk, mari adik-adik lipat tangan, tutup mata. Koli mau lihat nih siapa yang masih buka mata. Yuk. Masih ada yang buka mata? Ayo Cinta, Mika, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, terima kasih kalau siang hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh erat bersatu Tuhan, karena bersatu kami menjadi kuat. Terima kasih Tuhan, saat ini kami boleh berdoa untuk persembahan. Biarlah Engkau yang memberikan itu
dan bisa kami pakai untuk pelayananmu, khususnya Pelkat PA. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berterima kasih dengan adanya berbagai macam suku di Indonesia, kami tetap disatukan. Kami tetap bersama-sama untuk memajukan bangsa Indonesia melalui Bapak Presiden Jokowi. Untuk itu Tuhan Yesus, berkatilah pemerintah kami agar mereka dapat memimpin dengan adil dan bahkan dengan bijak. Dan apapun yang direncanakan oleh pemerintah kami, Tuhan mau buka jalan, Tuhan mau memberikan yang terbaik. Sehingga apapun yang diinginkan oleh pemerintah kami untuk kebaikan bangsa Indonesia dengan bermacam segala kebutuhan, Tuhan Yesus memberkatinya. Bahkan terlebih dari itu juga dengan adanya corona, Tuhan juga tetap memusnahkan dengan rencana-rencana dengan pemerintah kami. Tuhan akan membuka jalan sehingga kami dapat melakukan aktivitas dengan baik. Bahkan Tuhan Yesus bagi saudara-saudara kami yang terkena dengan COVID, Tuhan akan memberkati dengan segala kebutuhan mereka, obat-obatan dan apa saja yang dipakai sehingga saudara-saudara kami ada kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati juga orang tua kami, orang tua adik-adik kami yang dimana selalu memperhatikan segala kebutuhan untuk pendidikan, untuk kebutuhan sehari-hari, kebutuhan di rumah dan apa saja. Tuhan akan memberkati kedua orang tua adik-adik kami. Apapun yang direncanakan dalam pergumulannya, Tuhan akan membuka jalan, Tuhan akan memberikan kesehatan, kekuatan, sehingga dengan apapun cara itu dapat diatasinya dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati juga adik-adik kami yang masih sekolah melalui online atau bertatap muka. Tuhan tetap membuka jalan baik dalam pikiran adik-adik agar apa yang dia pelajari itu mudah ditangkap, bahkan adik-adik dapat mengerjakan segala pelajaran-pelajarannya dengan baik walaupun dengan kendala kami pisah atau dengan jarak yang berbeda-beda, tapi Tuhan tetap membuka jalan karena kami di sini hanya satu untuk mendidik adik-adik kami dengan baik melalui orang tua kami, adik-adik kami. Tolonglah Tuhan Yesus, berikanlah adik-adik kami kesehatan, kemampuan, sehingga dengan apapun dengan yang mereka lakukan itu Tuhan Yesus memberkatinya. Bahkan adik-adik kami mungkin yang sakit dapat disembuhkan dan apapun yang direncanakan semua untuk kebutuhan sekolah adik-adik dapat berjalan dengan baik. Tuhan berkati juga dengan kebutuhan kami sebagai bangsa Indonesia atau kami sebagai umat-Mu, banyak kekurangan, banyak kebutuhan. Dengan adanya Tuhan Yesus kami percaya semuanya dapat berjalan dengan baik. Terlebih juga kami IMPA yang kami sediakan melalui online itu juga dapat berjalan dengan baik. Berkati juga dengan Bapak Pendeta kami, bahkan dengan PHMJ, bahkan juga dengan komisi-komisi dan keenam Pelkat. Biarlah Tuhan tetap menyatukan kami, yang dimana kami juga ingin merencanakan yaitu pembangunan gedung gereja. Biarlah Tuhan mau menyatukan kami, Tuhan mau membuka pikiran kami ke depan dengan jalan yang baik, agar apa yang benar-benar kami rindukan memang bagi manusia mustahil, tapi bagi kesungguhan kami umat-Mu, orang-orang percaya, Tuhan akan membuka jalan, bahkan Tuhan memberkati segala kebutuhan kami dalam segala kerja kami. Kami yakin percaya Tuhan Yesus akan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, selesai sudah IMPA kami. Tuhan tetap memberkati kami dalam seminggu ke depan, dalam aktivitas kami. Begitu juga dengan adik kami, agar mereka selalu diberikan kesehatan, kekuatan, bahkan dapat melakukan aktivitasnya dengan baik yang dituntun oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang
sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ibadah selesai, kita bersaat teduh pribadi. Selesai. Kita buka semua, kita mau mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya adik-adik sudah mengikuti Impa. Sampai ketemu minggu depan ya. Sudah siap juga ya perlengkapan Impaknya ya Kak Iya, Oli? jangan Iya. lupa aktivitas hari ini. Ditunggu ya. Dadah. Ya, kita